Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat, nikmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di acara Akademi Relawan. Tidak lupa salam dan tidak lupa salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih atas bergabungnya di acara Akademi Relawan ini. Kita mulai dengan acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk edisi acara Akademi Relawan edisi awal Juni ini adalah merupakan edisi memasuki bulan keempat nih. Di acara pada malam hari ini kami menghadirkan yaitu Mas Misbahul Huda sebagai pemateri dan Bang Geis Khalifah sebagai pembicara tamu. Mungkin acara nanti kita dahului dengan Mas Misbahul Huda nih. Acaranya malam ini berjudul Teknik Menghadapi Serangan Pesaing Baik Agitasi maupun Propaganda. Sebelum melangkah ke Pak Mas Misbahul Huda, kita bacakan dulu sebagai pengantar, yaitu Mas Misbahul Huda adalah anggota Rel Agama sekaligus sebagai aktivis PKS dan motivator. Beliau adalah seorang politikus di Surabaya ya, di Surabaya. Beliau juga berpengalaman dalam manajemen perusahaan dan upgrading SDM, juga sebagai penulis buku Mission Impossible. Sedangkan Bang Geis Khalifah adalah juru bicara Mas Anies Baswedan sebagai aktivis dan budayawan, pendukung Pak Anies saat Pilkada DKI 2017. Selanjutnya beliau juga seorang owner Katulistiwa Press ya, Bang Geis nih. Selanjutnya beliau juga Ketua Umum Yayasan Rahmatan Lil Alamin atau SDIT Insan Mandiri, juga sebagai wirausaha swasta, dan pada tahun 2001 sampai 2009 sebagai manajer pemasaran PT FIM Jasa Ekatama. Mungkin acara malam ini adalah judulnya Teknik Menghadapi Serangan Pesaing Baik Agitasi maupun Propaganda. Monggo silakan untuk pembicara pertama Mas Misbahul Huda, silakan, dan saya persilakan. Waktunya berapa menit, Mbak Titi? Waktunya 20 menit ya dari sekarang. Oke. Mohon izin untuk share screen barangkali. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi tak kenal maka ta'aruf. Tadi kan saya Misbahul Huda, dulu teknik elektro Gajah Mada. Gak tahu kenapa saya yang dipilih untuk pemateri kali ini. Karena saya sebenarnya bukan ahli di bidang politik. Betul, saya Dewan Pakar PKS Jawa Timur yang kemudian diamanahi untuk maju caleg DPR RI dari Dapil 7, yaitu Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek.
Oke, karena itu mohon izin untuk share screen. Ini keluarga saya. Oh ya, saya lama di grup Jawa Pos, direktur utama di Temprina, Adi Prima, Powerplan, dan lain-lain. Tetapi itu masa lalu, sekarang sudah pensiun semuanya. Selain jadi pengusaha properti, jabatan terakhir adalah ketua RT, kira-kira begitu ya. Tapi RT saya agak keren karena bertabur bintang. Ada polisi jenderal bintang 2, ada wakasal bintang 3. Ada bisa bayangkan kalau sebuah RT warganya saja jenderal bintang 3, kira-kira Pak RT-nya bintang berapa itu ya? Bintang 7 alias pusing kira-kira. Ini Mantap. buku-buku yang saya tulis, ada 8 kira-kira, semua tentang spiritual, yang diantaranya ada spiritual leadership, kira-kira begitu. Baik, menghadapi serangan lawan, baik agitasi dan propaganda. Aspek teknis, barangkali nanti Mas Gais Khalifah yang lebih ahli di dalam menghadapi pada sisi teknisnya, saya lebih pada mindset. Bagaimana membangun kesadaran atau mindfulness ya, agar kita tidak mudah teragitasi oleh serangan-serangan lawan yang seringkali meninabobokan atau mencengangkan. Dengan cara lebih pada menanamkan kesadaran yang sesadar-sadarnya bahwa keadaan situasi ini harus diselesaikan dengan restorasi kepemimpinan, dengan karakter-karakter ala Nabi atau kepemimpinan yang profetik tadi. Baik, saya kira ini penjelasan-penjelasan tentang apa itu agitasi, yaitu membangkitkan perhatian atau mendorong ya, sehingga agitasi memfokuskan diri pada sebuah isu yang digoreng untuk mendorong suatu tindakan terhadap isu tersebut, sehingga ya misalnya ketidakpastian, kemiskinan, penderitaan itu dikemas, digoreng agar ada kegelisahan di kalangan massa, kemudian solusinya rakyat diajak untuk bergerak mendukung ideologi politik baru dengan menciptakan suasana atau keadaan yang baru. Propaganda saya kira mirip ya, agar orang organisasi adalah bersedia memberikan pengorbanan yang besar bagi tujuan yang langsung dengan mengorbankan jiwa mereka dalam usaha mewujudkan cita-cita politik tertentu. Biasanya propaganda jenis ini dengan sejumlah doktrin, bahkan upaya cuci otak guna mendapatkan loyalitas dari target atau sasaran propaganda. Misalnya sering dengan menyuntikkan gagasan seputar tanda petik jihad atau revolusi pada konteks yang keliru. Ini definisi yang tanda petik agak lama. Tetapi kemudian dua hal ini yang agak mencengangkan adalah dikemas dalam bentuk simulakra. Istilah ini dari filosof Perancis Jean Baudrillard ya, yang kira-kira disebut simulakra adalah sebuah dunia yang dibangun dengan bercampurnya antara nilai, fakta, tanda, citra, dan kode, kira-kira itu. Dengan demikian, simulakra adalah suatu kebohongan berupa tanda atau image yang dibangun seseorang yang memiliki sifat pada konten yang jauh dari realitas asli orang tersebut. Nah, dalam dunia politik, sejak tahun 2014, simulakra itu mampu mengantarkan presiden kita ini. Ya. Kenapa? Dengan simulakra disebut sebagai industri politik dengan pencitraan yang masif melalui berbagai media sosial sedemikian rupa sehingga mampu merubah yang citra menjadi fakta, yang jelek menjadi buruk, yang haram menjadi halal, yang hak bisa batil, yang batil bisa remang-remang. Kira-kira begitu. Misalnya sosok pemimpin, ketika saya masih kecil itu masih ada kriteria bobot, bibit, bebet, kira-kira kan begitu ya. Terahnya siapa, track recordnya seperti apa, kemudian kualitas kekinian seperti apa. Tetapi kemudian dengan simulakra tiba-tiba kriteria bibit, bobot, bebet ini kok tiba-tiba sirna. Dengan simulakra ada seorang sosok yang seperti anak dewa turun dari langit, orangnya santun, lugu, kemudian juga membawa misalnya mohon maaf
program-program mobil SMK, misalnya gitu ya. Nah, semua terkesima dan semua tertipu memilih dan kemudian ternyata itu pencitraan yang luar biasa karena mobil SMK-nya sampai sekarang juga tak kunjung ada. Nah, kira-kira begitu. Itu produk simulakra. Nah, ternyata bangsa Indonesia mayoritas ya termakan, terkena dengan agitasi, propaganda yang masif lewat industri politik simulakra ini. Ini yang saya kira nanti seperti apa tekniknya menghadapinya. Saya berharap saya juga ikut belajar dari Mas Gais Khalifah. Nah, saya lebih akan bicara kepada mindset ya, agar para relawan kita mempunyai keyakinan, kesadaran yang penuh atau bahasa yang lain mindfulness ya. Mengapa kita memilih politik? Mengapa kita memilih gerakan kepemimpinan dan kemudian mengapa terpilih Anies Baswedan yang ya menjadi sosok pemimpin perubahan yang bermartabat ini. Baik. Belakangan banyak solusi yang ditawarkan atas ketidakadilan, kecurangan dan krisis ya, baik ekonomi, sakit dan politik dan sebagainya. Rata-rata solusinya, tawarannya bersifat karitatif, parsial, ya, pencitraan, tidak substantif. Misalnya, mohon maaf, ketika ada pandemi, maka solusinya adalah pengobatan gratis. Ketika ada krisis ekonomi, maka solusinya adalah BLT. Atau kemudian misalnya bantuan sembako. Ketika ada pandemi dan krisis ekonomi, maka solusinya adalah KIS, Kartu Indonesia Sabar, misalnya kan kira-kira begitu. Jadi karitas, pencitraan. Nah, hemat kami ini tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Sebab, sekali lagi, tanpa melakukan atau berani melakukan restorasi kepemimpinan profetik yang signifikan. Kenapa begitu? Pareto Kepemimpinan mengatakan, nasib suatu bangsa 80% dalam keadaan krisis malah 90% ditentukan siapa atau kualitas pemimpin yang seringkali jumlahnya tidak seberapa. Untuk membuktikan sering saya membandingkan Pulau Kalimantan, Borneo ya dengan metode persamaan dan pertidaksamaan. Persamaannya, satu pulau itu hasil bumi atau sumber daya alamnya plus minus sama. Persamaan yang kedua, SDM-nya. Satu pulau itu dulu ya orang-orang dengan genetik DNA yang kurang lebih sama. Kemudian pertidaksamaannya. Karena nasib sejarah, maka pulau itu terbelah menjadi 3, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pertanyaannya, negara mana yang paling tua merdekanya? Mana? Indonesia, betul. Negara mana yang paling luas wilayahnya? Indonesia. Negara mana yang paling sengsara hidupnya? Indonesia. Kok bisa? Variabelnya apa? Singapura sekecil itu kayanya luar biasa. Malaysia ya sekecil itu luar biasa. Kemudian apalagi Brunei itu negara 5 terkaya dengan indeks pembangunan manusia nomor 2 setelah Singapura. Sekecil itu. Tetapi Indonesia yang sebesar ini keadaannya memprihatinkan. Nah, saya kira ini bukti faktor kepemimpinan menentukan 80-90% nasib bangsa. Termasuk saya kira Indonesia. Oke, yang kedua, mengapa harus kualitas spiritual? Thomas J. Stanley ya, meneliti 800 orang-orang sukses sedunia, untuk menyusun 100 faktor yang mempengaruhi sukses seseorang. 100 faktor yang mempengaruhi sukses seseorang. Thomas J. Stanley, PhD tahun 2019. Ternyata
100 faktor tadi, 10 yang paling signifikan, nomor 1 jujur, nomor 2 disiplin spiritual, nomor 3 social skill ya spiritual, baru kemudian keempat itu keluarga baik-baik, hierarki ya, kemudian 5 6 passion, selanjutnya kepemimpinan. 7 8 9 kepemimpinan, nomor 10 komunikasi. Artinya dari 10 faktor yang paling signifikan menentukan seluruh orang-orang sukses sedunia dalam bidang bisnis, politik, apalagi kepemimpinan, ternyata leadership berbasis spiritual yang masih terbukti atau dibuktikan oleh Thomas D. Stanley tahun 2019 adalah paling signifikan mengantarkan orang-orang itu untuk sukses. Nah, oleh karena itu dalam berbagai buku saya sebutkan bahwa para pemimpin Anda boleh saja kuat atau cantik secara fisik, cerdas intelektual, kaya finansial, matang emosional, kaya finansial. Tetapi kalau tidak matang kokoh spiritual, maka siapapun Anda belum tentu lolos melewati ujian di kampus kehidupan ini. Hari ini banyak orang lulus cum laude di kampus akademik tetapi gagal total menghadapi ujian di kampus kehidupan. Contoh, orang yang tertangkap KPK terpidana korupsi itu orangnya kaya apa kaya pol? Orangnya pinter atau pinter sekali? Pinter sekali. Mengapa kok masih korupsi? Kurang apa? Betul, kurang ajar. Gitu. Yang kedua pasti kurang matang spiritual. Bukan kurang kaya, bukan kurang pintar, tetapi kurang matang spiritual. Oleh karena itu, ala Nabi, sabda Nabi, mera'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' wa bilisanihi wa illam yastati' wa biqalbihi fa idza ad'aful iman. Kalau ada melihat kemungkaran, PP Muhammadiyah, Prof. Din Samsudin, kemungkaran juga diterjemahkan kezaliman, ketidakadilan, ketimpangan. Kalau bahasa sekarang, gini rasio, kira-kira begitu ya. Maka rubahlah dengan tanganmu. Kalau nggak mampu, baru dengan lisan, nggak mampu dengan hati, nah dan itu selemah-lemah iman. Tetapi ada yang golongan keempat, banyak yang menari-nari berpesta di atas kezaliman dan ketidakadilan ini. Nah, saya nggak tahu. Kalau yang diam saja di selemah-lemah iman, kalau yang kelompok terakhir ini apa namanya? Tidak tersebut di dalam hadis Rasulullah ini. Dengan tangan. Contoh misalnya, yang kelihatan kasat mata saja. Tentang kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman. Di Surabaya pernah ada tempat maksiat terbesar di Asia Tenggara. Namanya Doli. Seandainya Doli diselesaikan dengan lisan, diundang atau diadakan parade pengajian di komplek Doli selama sebulan. Diundang tokoh-tokoh dai nasional. Kira-kira Doli itu tambah sepi apa tambah ramai? Saya kira pasti tambah ramai. Jamaah pengajian datang semua. Apalagi bapak-bapak nggak pulang-pulang, pura-pura lupa jalan pulang. Kira-kira begitu ya. Tetapi dengan kekuatan keberanian Wali Kota Bu Risma, disupport oleh Gubernur Pak Dekarwo, dengan Menteri Sosial waktu itu, Habib Salim. Maka ya dengan kekuatan kewenangan selesai dalam waktu 1-2 tahun. Ya, padahal wali kota berikutnya tidak mampu. Di Jakarta ada tempat maksiat yang tidak tersentuh oleh aparat karena langganannya konon para pejabat. Di demo mental. Tetapi dengan tanda tangan Anies Baswedan, urek, selesai ya dalam waktu 2 minggu, yaitu Alexis. Sampai sekarang selesai. Saya bayangkan kalau ada kriteria pemimpin seperti 2 orang ini, nggak usah banyak-banyak lah, 500 saja, saya kira selesai Indonesia ini, kira-kira gitu ya. Oke, nah dibuktikan lagi oleh Kausis dan Posner dalam buku Leadership Challenging tahun 2023. Meneliti 10 negara maju, mengapa mereka bisa maju dikaitkan dengan kriteria karakter presiden pilihannya. Ternyata tertinggi adalah honesty, yang bahasa Arabnya adalah sidik. Yang kedua visioner, bahasa lainnya adalah amanah. Berikutnya kompeten, bahasa Arabnya fatonah. Inspiring, bahasa Arabnya adalah tabligh. Artinya sejak zaman Nabi sampai zaman kini konsisten.
Sebuah negara kalau mau maju, maka pastikan rakyatnya pandai memilih pemimpin yang berkualitas. Apa kualitasnya? Sidik, amanah, tablek, fatonah. Ya, bahasa yang sekarang honesty, visioner, kompeten, dan inspiring. Dan saya kira kita menemukan aspek ini yang sudah proven adalah pada pribadi Anies Baswedan. Itu makanya kemudian kenapa spiritual dan kenapa kita harus rigid. Mohon maaf, kita harus totally yakin bahwa pilihan kita memang tidak ada yang lain. Oleh karena itu, kenapa sekali lagi negara maju, mereka maju dan sejahtera karena rakyatnya pandai memilih pemimpin yang berkualitas. Sebaliknya, ada kata kalam Arabi, kana takunu yuwalla alaikum. Pemimpin itu mencerminkan pemilihnya. Mungkin kita akan menolak, oh saya tidak sama dengan pemimpin itu, kira-kira begitu. Oke, tetapi yang tidak sama seperti Anda itu jumlahnya nggak sampai 10%. Makanya kalahan, kira-kira begitu ya. Nah, ke depan 2024 jumlah itu harus lebih 60%. Saya kira ini tugas relawan yang paling berat untuk meyakinkan, terutama di pedesaan yang kurang kritis, yang sering kali bisa dikelabuhi dengan simulakra, dengan televisi dan sebagainya, sehingga kekuatan ya orang-orang cerdas yang memilih pemimpin ini bisa nggak karu-karuan. Oleh karena itu, mengapa negara kita agak maju-maju? Ya, negara kita pemimpinnya tidak amanah tadi. Ketika ketangkap KPK, sudah pakai baju urin, ditanya oleh wartawan, kok tidak amanah? Dengan cengengesan dia menjawab, iya, ternyata memang sulit pegang amanah. Lebih mudah pegang aminah ketimbang amanah. Capek deh. Baik, oke, ini integritas, antusias, totalitas untuk pelengkap saja, waktunya mepet. Antusias itu entheos, spiritual. Jadi di dalam Tuhan, artinya semangat untuk memimpin, melakukan perubahan yang bermartabat, itu karena Allah, bukan karena orientasi yang sifatnya materi di sini saat ini kini ya. Jadi antusiasnya bukan ambisi, tetapi entheos ya, semangat karena mempunyai kekuatan spiritual ini. Baik, saya teruskan sedikit lagi. Ternyata kalau kita sarikan dalam kitab suci Al-Quran, mulai kitabnya zaman Yahudi pada Israel, maupun Isa, maupun sampai Rasulullah, perhatikan, untuk melawan kezaliman, Al-Quran, Allah mempersiapkan pemimpin, bukan program. Pemimpin yang visioner, pemimpin yang berkualitas. Contoh, ada 30 ayat Al-Quran lebih berbicara tentang kepemimpinan. Yang kedua, untuk melawan Namrud, Allah mempersiapkan sosok pemimpin Ibrahim dan mempersiapkannya tak kurang 90 tahun. Lahir diuji, harus melawan ayahnya sendiri yang pembuat patung. Agak besar, dewasa, melawan Namrud, dibakar. Sekian tahun nggak punya anak, minta anak. Diberi anak, umur 90 tahun namanya Ismail. Kemudian anaknya disuruh meninggalkannya bersama ibunya di Mekah. Ketika Mumayyiz disuruh menyembelih, terselamatkan. Setelah kira-kira kemudian dia umur 100 tahun, baru dilantik. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim sudah melewati berbagai ujian cobaan, lulus dengan cum laude, baru dilantik. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Wa Ibrahim, aku jadikan engkau pemimpin seluruh umat manusia. Ibrahim menjawab, qala wa min dzurriyyati, anak cucuku juga ya Allah. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Oke, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Allah mempersiapkan pemimpin Ibrahim untuk melawan Namrud tak kurang 90-100 tahun. Untuk melawan Fir'aun dengan timnya oligarki namanya Korun. Kemudian ulama yang namanya Bal'am. Teknokrasi namanya Haman. Allah mempersiapkan Musa, pemimpin pemberontak, selama tak kurang 40 tahun. Rasulullah memilih siapa khalifah.
ya untuk melawan orang-orang kafir Quraisy, mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu tak kurang 23 tahun sejak awal kenabian. Kelas gubernur, wali kota, panglima perang, tak kurang 12-13 tahun ya sejak pindah hijrah ke Madinah. Nah, kita ini bukan rasul, bukan nabi, bukan wali. Paling banter ya wali murid lah kira-kira begitu ya. Nah, berapa tahun kita mempersiapkan presiden dan wakil-wakil rakyat yang bermartabat. Nah, saya kira ini perlu kerja keras untuk meyakinkan bahwa pilihan kita restorasi pemimpin ala Nabi yang karakternya seperti itu diakui ya oleh Tauses dan Posner, bahwa kita rakyat harus menemukan pemimpin yang karakternya sidik, amanah, tablek, patonah. Tapi kita perlu sinergi. Yang terakhir saya kira kita disindir oleh Nakwib Al-Atas. Barangkali ini menjadi jawaban di tempat-tempat kantor kita sering ngapain, capek-capek berpolitik, melani relawan jadi Anies, kan kita kira begitu. Ya, toh siapapun presidennya kita akan begini-begini saja. Saya kira jawaban ini menarik, kata Tun Nakwib Al-Atas. The most dangerous creature in the world. Makhluk paling berbahaya di dunia adalah mereka yang sadar sebagai khalifah pemimpin, but at the same time, tapi pada saat yang sama dia lupa sebagai hamba Allah. Jadi ya seperti sekarang ini saya kira serakahan, kemudian angkara murka, kemudian seolah-olah dia nggak mati. Kedua, yang ini barangkali di antara kita banyak. The most useless creature in the world. Makhluk paling konyol dan tidak berguna di dunia adalah mereka yang sadar sebagai Abdullah, but at the same time forget that he is a khalifah of Allah. Pada saat yang sama dia lupa sebagai khalifatullah. Jadi ya sholat, ibadah, puasa, baca Quran, zikir, pengajian, tetapi at the same time dia abai terhadap kepemimpinan. Pada saat yang sama dia abai terhadap kekhalifahan, memikirkan pentingnya kepemimpinan sebagaimana dipesankan dalam Al-Quran tadi. Saya kira begitu Mbak Titi, 20 menit kurang dikit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Misbahul Huda. Jadi mungkin kita ini di rezim saat ini mungkin adalah korban dari agitasi, propaganda dan simulakra. Mudah-mudahan kedepannya sesuai janji apa yang sudah pernah terjadi di dalam kehidupan ini, mudah-mudahan kedepannya ini Pak Anies dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang nantinya sidik, amanah, tablik dan patonahnya. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan nanti bisa kita sampaikan sesudah penyampaian dari pembicara tamu, yaitu Bang Keis Khalifahnya. Monggo waktu saya serahkan ke Bang Keis Khalifah, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, saya agak batuk. Ini makanya kemarin pada saat Pak Sultan minta, saya bilang saya jadi pendengar aja lah. Karena situasinya, suara saya pun agak berat. Teman-teman sekalian, sebenarnya dalam konteks agitasi dan propaganda, komunikasi melawan apa-apa yang selama ini dilakukan terhadap Anies ya, saya tidak memiliki teori-teori seperti yang Pak Misbahul sudah katakan tadi, karena segala sesuatunya serba natural sifatnya, yang mungkin itu tidak ada dalam teori gitu. Karena jawaban-jawaban saya terhadap serangan dari awal pilkada sampai hari ini ya memang semuanya serba natural. Jadi otentik saja, dan sebagian saya memindahkan
kosakata Betawi di dalam jawaban-jawaban saya sebagai improvisasi dan sebagai daya tarik. Tetapi yang utamanya adalah begini. Sebuah berita negatif itu kalau kita umpamakan dibaca oleh 100 orang, maka klarifikasinya hanya dibaca oleh 30%. Itu hukum berita lah. Jadi bad news, good news itu adalah hukum berita. Saya mengambil kesimpulan sendiri bagaimana klarifikasi itu bisa dibaca melampaui dari yang 100 orang pertama membaca tadi. Maka jawaban saya bukan bersifat normatif, melainkan memberikan klarifikasi tetapi dengan tone yang negatif. Apa yang saya maksud dengan tone negatif? Saya melakukan serangan balik terhadap apa yang mereka katakan. Misalkan, jadi saya lebih banyak pada prakteknya ya, karena kalau secara teori saya tidak punya rumusnya. Misalkan ketika Giring mengatakan bahwa Anies pembohong, lalu itu menjadi tema di sebuah media TV. Pada saat saya menjawab, saya tidak mengatakan bahwa Anies bukan pembohong. Saya bahkan mengatakan, iya, Anies pembohong karena Kampung Akuarium jadi. Anies pembohong karena Jakarta International Stadium jadi. Anies pembohong karena integrasi transportasi publik di Jakarta itu terlaksana. Anies pembohong karena harga air di Pulau Seribu itu sama dengan daratan Jakarta. Anies pembohong. Jadi saya katakan pembohong-pembohong itu merupakan bukti dari yang dikerjakan oleh Anies. Gitu. Jadi membalik dan dengan kalimat itu, video itu dipotong dan itu disebar kemana-mana. Ada banyak lagi lainnya gitu kan ya. Serangan terhadap Anies. Kalau ini agak kasar sedikit, tetapi saya akan katakan apa adanya. Ketika awal-awal pada saat kampanye pilkada, Pak Anies meminta kepada saya, kepada teman-teman juga semua, tolong yang santun pada saat menghadapi pilkada DKI. Lalu saya bertemu Hosin, saya cerita bagaimana apa yang dilakukan oleh Ade Armando di Facebooknya. Terus Hosin mengatakan, iya, Mas Anies minta yang santun. Seminggu kemudian saya balik lagi ketemu Hosin, saya katakan, Sin, yang santun kamu aja ya, saya nggak bisa begini. Kenapa? Karena kita seperti ini terus normatif, maka adik-adik kita di bawah itu tidak akan punya kepercayaan diri, tidak punya keberanian untuk melawan mereka. Karena di sana itu ada Guntur Romli, ada Ade Armando, ada ada anak Najib apa namanya saya lupa itu. Kurawa macam-macam lah gitu kan. Lalu ketika sebuah isu muncul bahwa Anies memiliki peliharaan di Amerika. Lalu saya ambil sebuah email yang ditulis oleh Ade Armando sendiri yang mengatakan bahwa dirinya poligami. Saya kirim sebagai jawaban kepada Ade, Dek yang poligami itu lu, kenapa memfitnah orang lain? Dengan gagap Ade menjawab, saya kapan ini? Lalu email itu saya jadikan bukti. Lalu Ade menghindar macam-macam. Saya katakan, sudahlah, Anda itu dosen di UI, sebuah kampus yang bermartabat. Yang Anda nikahkan sebagai istri kedua itu mahasiswi Anda atau bukan? Setelah itu Ade tidak berani menjawab dan orang penuh ramai di Facebooknya dia. Dan setelah itu ya terjadi pemblokiran sementara oleh Ade Armando terhadap saya. Jadi banyak hal informasi yang saya ketahui dan itu saya jadikan jawaban yang telak terhadap perilaku mereka sendiri. Nah, kalau tentang bukti-bukti yang Anies lakukan di Jakarta itu terserak di mana-mana dan banyak sekali. Barusan saya sudah kirim ke Pak Sultan itu ada 120 foto tentang apa yang dikerjakan Anies di Jakarta sebagai jawaban-jawaban apabila mereka melakukan berita-berita negatif terhadap Anies. Misalkan mereka selalu memberikan gambaran tentang patung sepatu atau seni instalasi bambu dan macam-macam lainnya itu. Dan itu bisa terjawab dengan banyak foto-foto yang kita miliki berupa rekam jejaknya Pak Anies di Jakarta. Saya kira dalam menjawab hal-hal yang bersifat agitasi semacam ini dalam konteks media sosial, kita tidak terlalu memerlukan teori yang rumit ya. Yang paling utama adalah kemampuan mengelola data. Dan tentu saja data kita miliki dan banyak sekali. Karena prestasi Pak Anies di Jakarta itu luar biasa.
Jadi mungkin harus ada tim relawan yang mengumpulkan semua karya-karya Pak Anies itu hingga kita mudah mengaksesnya menjadi satu kesatuan di sebuah web. Sebenarnya sudah dibuat itu. Nanti saya coba cari web-webnya, ada banyak sekali. Isu apapun bisa didapat di sana, termasuk bahkan isu perlindungan anak dan perempuan yang selama ini tidak didengungkan. Padahal Pak Anies lah satu-satunya yang menjadikan perlindungan anak dan perempuan itu di dalam RPJMD DKI Jakarta. Pertama kalinya itu. Lalu safe house itu juga di masanya Pak Anies diperbanyak. Belum lagi penitipan anak. Hal-hal yang sangat sederhana tetapi sangat membantu bagi warga kota Jakarta, terutama mereka yang bekerja. Jadi banyak hal sekali yang belum tergali dan belum terbicarakan di publik. Menurut saya, di dalam peperangan-peperangan media sosial seperti ini, kemampuan mengelola data, kemampuan kepercayaan diri, dan melawan agitasi-agitasi mereka dengan fakta, lalu membalik serangan itu menjadi sebuah kekurangan dari mereka. Misalkan, kemarin saya bertemu dengan Deddy Sitorus di sebuah channel TV namanya CNN. Seperti biasa, Deddy Sitorus menyerang Anies dengan kerja-kerjanya, lalu saya ambil sebuah kesimpulan, saya katakan begini saja. Anies adalah orang yang sebelum menjadi menteri, sebelum gubernur, dia telah mendapat 7 penghargaan dunia, 7 penghargaan internasional. Yang kedua, sebelum menjadi menteri, sebelum menjadi gubernur, Anies telah menginisiasikan Indonesia Mengajar. Sekarang saya balik tanya, adakah di Anda yang Anda dukung itu memiliki seperti yang dimiliki oleh Anies? Apa jawabannya, Deddy? Ganjar telah terpilih menjadi anggota DPR 2 kali berturut-turut. Itu sangat amat memalukan dan sangat tidak sebanding. Dan itu dikemukakan di depan media TV. Gitu. Jadi ambil-ambil saja berbagai perbandingan apa yang dilakukan oleh Ganjar, apa yang sudah dilakukan Anies, dan itu nilainya akan sangat jauh sekali bahwa Anies sangat jauh lebih unggul dalam segala tataran, baik secara ekonomi, secara demokratisasi, secara keadilan, bisa dibandingkan juga secara ekstrim apa yang terjadi dengan Wadas, apa yang dilakukan Anies untuk kampung akuarium. Apa yang terjadi dengan air bersih di Jogja, apa yang terjadi dengan air bersih di Pulau Seribu. Apa yang terjadi dengan pendidikan yang mahal, apa yang terjadi dengan pendidikan yang di Jakarta itu struktur keadilannya menjadi jauh lebih merata. Itu banyak sekali yang bisa kita angkat ke permukaan. Nah, dalam mengemukakannya, mungkin saya agak lebih unik, karena saya mengambil kosakata Betawi, dan mungkin sebaiknya tidak ditiru ya. Karena saya akan sangat lugas mengatakan orang lain itu bila mereka sangat kejam. Saya sangat lugas sekali mengatakan otak dikit, liberal udik, dan macam-macam itu. Karena saya paham Jakarta, saya kenal Jakarta, dan tentu saja secara sosiologis saya lebih memahami lah daripada mereka yang terkadang ya memang agak memalukan. Bahkan kadang anggota DPRD sendiri tidak representatif dalam bicara tentang Jakarta. Beberapa waktu yang lalu pernah saya dipadukan dengan Pantas Nainggolan berbicara tentang Monas. Pak Pantas mengatakan bahwa Monas itu tidak bisa untuk sirkuit Formula E karena itu cagar budaya. Saya bertanya kepada Pak Pantas, Monas itu cagar budaya di sebelah mana Pak Pantas? Apa yang Anda maksud cagar budaya? Dan sambil saya tunjukkan, saya kalau mau ke diskotik di Monas, nama diskotiknya Earthquake. Saya kalau mau nonton di Monas, nama bioskopnya Presiden Theater. Saya kalau main bowling di Monas, namanya Jakarta Bowling. Saya mau ke klub malam di Monas, namanya LCC. Saya kalau membeli donat di Monas, namanya American Donut. Macam-macam saya bentangkan yang akhirnya dia malu sendiri, karena dia tidak tahu tentang latar belakang Monas dulunya seperti apa. Kira-kira kayak gitu. Jadi memang pemahaman data kalau tentang Jakarta, Jakarta masa lalu, kalau sekarang ke tingkat nasional, pemahaman tentang data-data yang sudah Anies lakukan itu perlu dimiliki oleh banyak relawan agar pada saat berdiskusi, berdebat, kita memiliki banyak, kalau bahasanya Anies ke saya, guys itu punya banyak alat pukul. Gitu. Tapi kalau ke teman-teman mungkin jauh lebih baik ya, karena kan ketemunya bukan dengan mereka yang selama ini menyerang Anies,
tetapi kepada masyarakat di bawah ya. Jadi caranya juga sungguh sangat berbeda, jauh lebih santun, menerangkan dengan lebih baik, dengan mudah dimengerti, tentunya dengan bahasa yang mereka pahami. Kira-kira sementara dari saya itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kalau secara dari Bang Gais Khalifah ini prakteknya di lapangan dengan cara membalikkan serangan dengan kalimat serangan, tapi dengan menunjukkan prestasi Pak Anies ya. Tapi yang kedua ada cara dengan cara yang santun yang mungkin tidak semua orang juga mampu melakukannya. Yang ketiga dengan secara medsos, yaitu dengan cara menghadapi agitasi tersebut dengan cara memunculkan data-data prestasi Pak Anies nih. Jadi itu yang disampaikan dari Bang Gais Khalifah. Sekarang tiba pada sesi pertanyaannya. Monggo silahkan yang mau bertanya. Saya mau tanya nih, Ya bisa raise hand atau bisa langsung. Ya. Bu Titi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya umum Pak, mungkin sebagai relawan hanya di grup aja Pak ya, jadi belum terjun ya seperti itu. Cuman saya dari dulu salah satu simpatisannya Pak. Menyambung usulan tadi saya Pak Bang Gais ya, tadi udah bicara juga dengan Ibu Titi sebelumnya tadi untuk meng-counter ya serangan-serangan dari pihak mereka ya. Jadi memang prestasi Pak Anies ini kan mereka tuh tidak mengakui seperti itulah, dianggap tidak bisa kerja dan lain-lain seperti itu. Jadi mereka tuh menurut saya tertutup ya hatinya karena kebencian dan lain-lain seperti itu. Saya mau usul begini Pak, untuk memunculkan dan sosialisasikan ke seluruh Indonesia ya, untuk lebih lagi prestasi Anies Baswedan selama era kepemimpinan beliau. Misalnya saya kasih contoh, tadi saya sudah singgung juga dengan Mbak Titi tadi. Misalnya yang fenomenal contoh dari salah satu JIS ya. JIS ini adalah prestasi Pak Anies Baswedan yang fenomenal menurut saya. Jadi itu mungkin seluruh Indonesia ya mungkin juga tahu, mungkin juga belum tentu tahu semua ya. Kalau itu disosialisasikan dengan dalam bentuk kuis misalnya, lewat media online, lewat televisi atau lewat apapun itulah, tentu saja mereka para ahlinya lebih tahu ya. Misalnya munculkan satu pertanyaan, JIS itu apa, bangunan apa, pada saat era kepemimpinan siapa JIS itu dibangun. Nah itu pertanyaannya, jadi semua mungkin pasti bisa jawab kebanyakan ya, tapi di situ akan kita ambil saring yang lebih cepat menjawabnya. Mungkin bisa diberikan satu semacam hadiah, contoh kayak voucher gitu ya, voucher OVO misalnya 25.000 atau Gojek atau seperti itu. Nah untuk dananya tentu saja ya mungkin bisa buka open donasi untuk relawan Anies ini, ditransfer ke rekening mana, jadi di open, dibuka itu seperti itu untuk membuat satu hadiah-hadiah tadi, nggak usah besar-besar. Jadi supaya setiap ke pelosok itu mereka lebih mengetahui bahwa memang Pak Anies Baswedan ini karyanya adalah seperti ini, dimunculkan dengan pertanyaan tadi Pak. Itu sih usul saya ya, karena ini kan masih banyak waktu nih untuk sosialisasinya. Sementara dari pihak mereka ini kan serangannya kan makin gencar ini sekarang. Jadi itu sih salah satu contoh pertanyaan seperti itu. Dari pertanyaan lain kan banyak sekali karya-karya di era Anies Baswedan untuk menjadikan seperti kuis lah seperti itu. Itu sih menurut saya, usul saya seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dijawab sekalian sesudah 3 pertanyaan ya Pak Junaidin ya. Untuk pertanyaan yang kedua yang raise hand itu Mas
Ilham Mukmin. Silakan Mas Ilham. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Titi atas waktu yang diberikan. Salam Waalaikumsalam. untuk Bang Jes dan Pak Misbahul. Nah, saya terus terang, mungkin saya lebih banyak nanya Mas Bang Ges, karena saya juga sedikit aktif juga di media sosial Bang Ges, di Twitter ya. Sebenarnya saya kan aktif di relawan Jarnas. Di Jarnas itu kita udah punya Bang Ges grup WA ya, kita mendesain misalnya kapan ini untuk membuat tagar ya dulu. Kemudian juga ada juga secara keseluruhan di seluruh Simpurawan ada juga kelompok itu, kita biar minimal kita kan di backup ya teman-teman kita, di mungkin di subscribe atau di like di ini atau di retweet ya. Nah, saya terus terang mengapa salut kepada Bang Jes. Ini justru yang ini, kalau saya kan maaf ya, saya besar kuliahnya kan di Jogja. Jadi tapi latar belakang saya dari Sumatera, Palembang. Saya melihat memang itulah keunggulan teman-teman aktivis dari Jakarta ke barat itu loh. Lugas, berani, tanpa perlu konsekuensinya. Rata-rata teman itu dari itu semua teman-teman yang di Jakarta. Sebenarnya teman-teman Jogja, saya memperhatikan, background saya, kepribadian saya masih kepribadian Sumatera kadang. Memperhatikan teman-teman Jawa aktivisnya penuh perhitungan, mungkin agak hati-hati, halus, tapi menusuk gitu loh. Ya, contohnya Pak Anies saya kan pelan, tapi berhasil gitu loh. Berhasil langsung mengenai sasaran. Dan itu bisa dikombinasikan antara Bang Ges, kemudian teman-teman yang lain-lain yang bisa kayak Bang Kozin itu loh. Ada kan pelan-pelan itu loh. Itu karakter-karakter yang mungkin ke sini itu malah justru banyak muara itu teman-teman dari ini sih, dari aktivis dari Jawa ya, aktivis mahasiswa. Sebenarnya yang nggak Sumatera itu Orde Baru itu loh, Orde Baru tuh rata dari sana semua, karakter-karakter keras, lugas, berani gitu loh, to the point itu loh. Itu nah itu pertama. Kemudian kedua saya mau menanyakan ke Bang Ges. Saya salut ya dengan Bang Ges. Apakah tidak takut ya? Karena bagaimana didoxing atau coba diintimidasi. Nah, kok bisa gitu loh? Apa kuncinya gitu bisa pasti saya yakin pasti rezim ini pasti sudah melakukan sesuatu untuk menghambat ya. Itu mungkin itu dua saja dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilham atas pertanyaannya, nanti dijawab berikutnya ya. Sekarang saya beri kesempatan untuk penanya ketiga, season 1 ya. Ini untuk Mas Rifai, silahkan Mas Rifai. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Agama Pertanian UGM. Dulu pernah manggil Mas Misbahul Huda juga di KPJ Muslim itu, Mas Misbahul, kalau ingat, di acara kajian Agama Pertanian Jawa bagian Barat yang Muslim. Terus ingat Mas. Kita juga tergabung di Relagama Jakarta, Mbak Titi. Dulu kita 2019 kita turun bareng-bareng di Bawaslu. Kita terpisah. Mas Yongki sama teman-teman itu ingat. Yang sampai malam itu ya Mas. Saya terpisah sama Mbak Titi, nggak bisa melindungi, tapi sama Mas Afif Mbak Titi saat itu saya mundur ke gudang dia, tapi terus terpisah. Iya. Itu yang di akhiri malam kita lari-lari berlarian. Kita bareng-bareng itu. Karena juga lihat-lihat Prof, karena itu baru lihat baru masuk nih tadi ya. Matur nuwun juga termasuk Bang Ges Khalifah ya. Saya seneng gayanya. Ya dibanding sama Mas Koyen ya jauh lah gayanya Bang Ges Khalifah lah. Saya kadang-kadang gemes sama Mas Koyen juga kok, Bang. Ya kan, ya deket banget lah sama saya kalau Mas Koyen itu. Pertama ya cuman memang gayanya Mas Koyen begitu ya, istilahnya saya sendiri juga kadang-kadang kayak gimana ya, kayak nggak sabar gitu loh. Nah tadi saya yang disampaikan sama Bang Ges itu saya seneng, dalam hati malah ketawa saya gitu. Nah
Mungkin usulan saya di sini. Yang pertama mungkin kita perlu caranya Bang Ges tadi kan memperkaya data-data ya. Jadi sangat banyak sekali di mass media itu bisa diekspor banyak sekali gitu loh. Yang kedua mungkin sekarang ini kan kayak algoritma untuk di Twitter gitu misalnya. Itu kelihatannya Mas Anies sudah menang jauh dengan Ganjar. Jadi misalnya Mas Anies itu dia nge-tweet gitu, lebih banyak yang ngasih nge-like atau komen bagus daripada yang sarkasme atau yang nyerang gitu. Sebaliknya kalau Ganjar atau misalnya kayak para buzzer itu sudah banyak habis lah menurut saya kalau saya perhatikan. Nah, saya mungkin saran ke teman-teman itu untuk perang di medsos itu kalau nggak sempat komen, kalau komen itu kan emang kadang-kadang maaf nih kalau orang-orang yang kayak Jawa itu kan ada agak sungkan karena kan apa ya kasarnya itu bacot-bacotan gitu kan mungkin nggak sampai gitu ya. Mungkin next saja atau menyampaikan komentar gitu saran saya. Nah, itu sangat mempengaruhi banget untuk perang di medsos itu. Jadi kadang-kadang saya sampai nggak membaca kontennya, tapi saya langsung nge-like gitu, misalnya gitu. Nah, itu mungkin akan mempengaruhi algoritma di big datanya juga itu gitu. Nanti yang kedua, terus sama ini Mas Misbah, saya tuh kadang-kadang khawatir ya kalau Jakarta, saya nggak khawatir deh kalau Jakarta. Kami tinggal di Jakarta, kita 2017 juga sudah uh, ikut tempur juga saat itu. Tapi yang saya khawatir itu masalah Jawa Timur sama Jawa Tengah, Mas Misbah. Itu saya sendiri orang Solo, Mas. Tapi saya sendiri kadang-kadang kalau wedangan di Solo itu saya kadang-kadang kok saya turun gitu tuh nggak masuk akal ya ngobrolan sama orang-orang Solo itu ya gitu. Jadi itu pikir politiknya itu kok beda banget lah istilahnya dengan kita yang sebenarnya saya orang Solo gitu. Nah itu saya khawatir untuk Jawa Tengah, Jawa Timur itu terutama yang di daerah-daerah yang rural atau yang di urban tapi pinggiran gitu itu mungkin mohon pencerahannya kira-kira itu harus bagaimana. Barangkali saya masih punya banyak saudara teman-teman yang masih seperjuangan itu bisa kita untuk membantu di daerah Jawa Tengah sama Jawa Timur gitu. Matur nuwun Mbak Titi, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya komen yang Mas Rifa ini ya. Dulu saat 2019 tuh saya sempat melayani itu medsos-medsos yang terutama agama itu ya. Tapi ternyata ya kalau dilayani jantung jadi berdebar-debar. Karena ya kasar-kasaran gitu akhirnya apalagi sesudah setahun yang lalu kami dibully itu kasus Adi Armando itu akhirnya saya mungkin bisa dengan jalan yang lain gitu ya sampai akhirnya mungkin dari PKS itu memantau saya juga akhirnya malah mungkin perjuangan saya lewat partai gitu ya jadi sesudah kami dibully itu kasus Adi Armando itu akhirnya ya kita harus mengambil sikap yang lain dan cara yang lain. Monggo silakan Mas Misbahul Huda dan Bang Ges Khalifah ya untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan teman-teman peserta. Monggo silakan. Siap. Mas Misbah dulu ya. Monggo duluan, Pak Ges. Baik. Terima kasih. Yang pertama tadi usulan Pak siapa itu? Maaf saya nggak mencatat. Pak Junaidin. Oke. Tentang usulannya sangat baik sekali untuk dilakukan. Itu menjadi tambahan tenaga buat kita semua ya. Itu insya Allah nanti akan ada teman-teman yang bisa lakukan. Yang saya lakukan adalah beberapa waktu yang lalu. Jadi begini. Saya membuat lomba konten kreator antar siswa-siswi SMP, SMA sederajat se-Jabodetabek.
Berapa pesertanya yang ikut? Yang ikut adalah 3.000 lebih kali, 17.000 foto, sekian ribu video yang kami dapatkan, dan bagus-bagus semua dari anak-anak itu, dan mereka adalah pemilih di 2024. Yang menarik bagi mereka itu bukan hadiahnya. Jadi hadiahnya kan pemenang pertama berapa juta itu, bukan itu. Tapi dari 3 kategori mendapat 24 pemenang, yang saya juga sebagai juri kerepotan menilainya karena agak repot kalau hasilnya bagus-bagus gitu, menentukan yang memenangnya siapa tuh jadi agak sedih pada saat mengalahkan karya seorang anak gitu. Yang menarik bagi mereka adalah pemenangnya itu makan malam bersama dengan Pak Gubernur Anies Baswedan. Itu satu. Itu yang membuat daya tarik menjadi pesertanya menjadi sangat luar biasa. Yang kedua, semua peserta tanpa terkecuali siapapun mereka yang mengirim karyanya itu mendapatkan sertifikat yang ditandatangani oleh Pak Anies Baswedan. Jadi ada sertifikat yang ditandatangani oleh Pak Anies yang mungkin sampai sekian puluh tahun ke depan akan dipajang di kamarnya karena dia pernah mengikuti sebuah lomba, dan lomba itu ada sertifikatnya. Saya kira hal-hal kreativitas seperti itu lebih banyak lagi digaungkan, karena dengan tangan-tangan mereka itu karya-karya Pak Anies di Jakarta terkirim dan tersebar ke mana-mana, paling tidak ke teman-temannya, paling tidak kepada keluarganya, dan paling tidak juga memenuhi media sosial kita di mana karya-karya Pak Anies itu bertebaran gitu ya. Jadi ide-ide semacam itu bagus dan dilaksanakannya lebih sering lebih bagus lagi gitu kan. Yang kedua mengenai media sosial. Saya orang yang tidak percaya bahwa ada satu garis lurus antara media sosial dengan di kenyataan. Saya orang yang skeptis dan tidak percaya itu. Jadi antara di media sosial dengan di bawah itu seringkali sangat berbeda. Contoh utamanya adalah mereka menggaungkan terjadi polarisasi di Jakarta yang di faktualnya tidak ada sama sekali gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu, antara yang diramaikan di media sosial dengan yang di Jakarta. Bahkan kalau Pak Anies sekarang ini turun menjadi gubernur, saya berani bertaruh kepada siapapun di kampung-kampung yang dihuni oleh kalangan Tionghoa, Pak Anies akan menang. Saya berani bertaruh, kalaupun tapi bertaruh itu nggak baik ya, tapi ekstrimnya seperti itulah. Karena di Jakarta itu semua orang itu bisa dikatakan melihat apa yang dilakukan oleh Pak Anies selama ini. Tetapi apa yang mereka gaungkan di media sosial, polarisasi, mereka gaungkan tentang politik identitas, yang sekarang ini malah menjadi pembalikan suasana dari teman-teman Kristiani melakukan pembelaan-pembelaan terhadap Pak Anies bahkan dengan lebih keras gitu dibanding kita. Contohnya seperti Indra Karismiaji, tokoh muda Katolik, atau Ian Oni yang dari NTT itu, atau Fritz, ada juga pendeta Separ Supit, lalu ketua Pak Made Dharma suku ke Pandita Hindu. Itu statement-statementnya itu bagus sekali tentang Pak Anies gitu kan. Itu menjawab pernyataan-pernyataan mereka yang sama sekali kosong. Nah, tentang kalau soal keberanian, saya kira kita semua sama lah, nggak ada bedanya itu. Dan saya pun tidak terlalu vulgar juga. Kenapa? Selama ini saya membatasi diri hanya menyangkut menjawab para kalangan buzzer. Jadi tidak pernah langsung menusuk kepada istana. Saya membatasi diri hal-hal semacam itu karena memang dari awal juga Pak Anies memintanya kita jangan menyinggung kepada Pak Jokowi, tetapi hanya menjawab saja. Lebih banyak saya merespon sebenarnya daripada melakukan serangan. Jadi saya jarang sekali mengkritik, tetapi lebih banyak merespon, tapi sambil dengan tone yang negatif, memberikan bandingan. Lalu yang terakhir itu tentang bulian ya. Ada beda antara saya dengan Pak Anies. Yang utama adalah kalau Pak Anies kan kalimatnya begini, dipuji tidak terbang, dibully tidak tumbang.
Kalau saya dipuji saya istighfar, dibully gue bales. Kira-kira gitu bedanya. Jadi memang itu beda karakter antara dia yang besar dan tumbuh di Jogja dengan saya yang besarnya di pasar di Poncol Senen. Jadi mungkin ada perbedaan karakter lah soal itu. Dan itu alamiah aja sifatnya. Dan terakhir saya ingin mengatakan bahwa saya sangat optimis dengan Anies ini berdasarkan berkali-kali pengalaman yang saya temui di lapangan, berkali-kali juga banyak hal yang sifatnya tidak rasional. Apapun itu. Dia menjadi gubernur tidak rasional, dia selamat pada saat kondisi kemarin dari kasus Petamburan juga tidak rasional, dia selamat Formula E bisa berlangsung itu juga tidak rasional. Jadi banyak sekali hal-hal di luar kemampuan kita yang akhirnya bisa terlaksana atau Pak Anies terselamatkan. Jadi dalam konteks Pilpres ke depan, semoga saja doa-doa bapak-bapak di sini dan ibu-ibu di sini itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Tapi yang penting adalah ikhtiar kita tetap terus, tetap teguh, dan saya yakin sekali kita perkuat lagi mungkin dengan ya kalau kita serius terhadap sebuah doa, jalannya hanya satu. Allah melihatnya dengan keseriusan. Seriusnya bagaimana? Ya tahajud tiap malam. Itulah keseriusan dari doa kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk prestasi Pak Anies ya salah satu saya itu waktu kalau nggak salah pas Formula E itu saya dan teman-teman dari Jogja termasuk Mas Ilham ya Mas, itu kita mampir di Kampung Akuarium ya, memang luar biasa. Iya, betul. Pak Anies itu memanusiakan warga yang tadinya terusir tidak ada tempat tinggal, alhamdulillah dibangunkan rusun akuarium ya Mas Ilham ya. Ya, Kampung Akuarium. Ya. Kita sudah menyaksikan langsung sendiri ya dengan mata kepala sendiri. Bahkan yang tadinya tidak ada mata pencaharian itu jadi di kampung rusun itu jadi memiliki mata pencaharian walaupun dengan di sekitar situ juga di kampung rusun itu. Terharu kok melihat perjuangannya. Benar-benar saya nikmati itu kampung akuarium benar-benar tertata gitu ya. Saya masuk dari satu kamar ke kamar yang lainnya. Ternyata mereka selain ditampung juga dikasih pembekalan untuk wirausaha, ya. Banyak sekali Mbak cerita drama semacam itu di Jakarta, banyak sekali. Yang salah satu yang paling dramatis adalah salah satunya ya, ketika saya mengatakan secara langsung aja, ketika terjadi pembunuhan terhadap demo KPU waktu itu, lalu berseliweranlah isu tentang sekian puluh orang meninggal apa segala macam. Lalu Pak Anies dengan berani dia mengumumkan berapa orang yang meninggal, berapa orang yang di rumah sakit sebagai tanggung jawab pemerintah. Dia membawa itu. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada orang yang terbunuh. Saya katakan terbunuh ya, bukan kecelakaan. Itu memang dibunuh. Lalu dia mengangkat kerandanya agar mengademkan dari situasi masyarakat yang sedang panas saat itu. Seharusnya pemerintahan ini berterima kasih kepada Anies karena Anieslah sosok yang berani turun ke lapangan, menyelesaikan masalah dan membuat masyarakat lebih tenang dengan kepemimpinan dia di Jakarta kemarin. Akibat dari perlakuan-perlakuan aparat yang kejam semacam itu kemarin itu. Dan banyak lagi hal dramatis di Jakarta selama kepemimpinan Anies Baswedan itu. Selain Kampung Akuarium. Saya pas yang tanggal 22 atau 23 Mei itu ya yang di Bawaslu ada demo itu saya termasuk di situ loh, Bang guys. Saya di situ sempat berlari-larian karena ada suara tembakan itu, ya Allah. Benar-benar dramatis benar. Saya juga sempat foto dengan Bang guys waktu di Formula E mungkin karena mungkin Bang guys orang sosok figur ini ya, jadi saya salah satunya yang pernah foto dengan Bang guys. Cuma kemarin saya cari fotonya belum ketemu saking banyaknya foto. Ini tadi ada yang pertanyaan dari Mas Rifai itu ada satu yang belum terjawab yaitu bagaimana cara sosialisasi relawan Anies di Jateng dan di Jatim ini belum terjawab. Mungkin ada Pak
Pak Misbahul Huda atau Bang Des yang menjawab? Pak Misbahul lah lebih paham tentang situasi sana. Baik, Silakan, makasih Bang Geis. Sebelum ke barangkali sekedar masukan juga Bang Geis. Saya waktu di Temprina itu di akhir periode Pak Harto, Pak Harto, saya mendapat pesanan buku hardcover dari depan Pak Harmoko itu tebal sekali, judulnya Indonesia Membangun. Isinya database soal prestasi-prestasi Orde Baru selama Pak Harto tadi. Itu kemudian gagal dikirim karena keburu reformasi itu, dan ya gagal dikirim, gagal dibayar, numpuk di gudang saya. Maksud saya Bang Geis ya, Bang Geis punya data tentang prestasi, prasasti dan kinerja Pak Anies kira-kira begitu. Yang ya kita cari bisa, tapi kan harus cari di berbagai media gitu. Kalau itu bisa dibukukan dalam bentuk tanda petik buku saku atau dalam format digital kira-kira begitu, kemudian di-share ke para relawan yang memang mempunyai concern soal menjawab, membantah ataupun mengemukakan berbantah atau mendebat, mengembalikan dengan data-data tadi, saya kira cukup menarik ya. Termasuk saya misalnya tidak aktif di media sosial, tetapi aktifnya dakwah di sana kemari, dengan membaca itu kan bisa mengklarifikasi juga kemudian ada serangan-serangan berupa agitasi dan propaganda. Itu barangkali usulan kami. Oke. Yang dari Mas Rifai, terima kasih. Betul, saya pernah diundang beliau untuk pertanian di Jakarta kalau nggak salah ya. Betul Mas Rifai, di diskusi Jarnas, sebetulnya saya memang ketua DPW Jarnas, tetapi kemudian karena dapat amanah jadi caleg, kemudian ya ada yang mengusulkan saya mundur, tidak konflik of interest. Nah, saya kira seperti ini perlu ditinjau kembali. Maksud saya adalah kita bersinergi, kita bersepakat bahwa medan yang paling berat pertama adalah Jawa Tengah, ini kedua Jawa Timur, sehingga disebut sebagai Jawa Timur sebagai barometer. Kalau ini menang, insya Allah Anies akan menang. Di teman-teman Jarnas saya sampaikan, oke, Jawa Timur sebagai barometer. Menurut hemat kami, jangan hanya dikatakan sebagai barometer. Kalau sepakat Jawa Timur sebagai barometer, ayo dong, kekuatan, energi, kemudian konsentrasi, alokasi dana, dan kemudian tenaga itu ya dibantu, dipusatkan di Jawa Timur. Tanda petik, misalnya sebagai pusat pemenangan Anies untuk wilayah Indonesia Timur dan Jawa Tengah, misalnya begitu. Sehingga konkret, kira-kira begitu. Yang kedua, betul bahwa kekuatan Anies di kalangan-kalangan kritisi atau akademisi, kemudian di kalangan-kalangan yang melek huruf, media sosial dan macam-macam, di kalangan bawah memang relatif masih lemah. Nah, saya kira kita punya tenaga, baik itu punya tim, baik itu relawan di partai, mulai dari PKS yang juga ada kader-kader di bawah yang semboyannya melayani dan silaturahmi, kemudian ada juga pendukung yang lain Demokrat dan pendukung yang lain Nasdem. Nah, saya kira yang belum adalah mensinergikan relawan satu dengan relawan yang lain. Ini saya melihat misalnya di Surabaya, Jawa Timur ada sekian belas relawan, ya. Kemudian masing-masing tidak ada segmentasi, tetapi ya berkutat di sekitar itu saja. Ya. Kemudian juga tidak ada atau belum ada, kalaupun ada belum signifikan sinergi antar relawan. Kemudian yang kedua, sinergi antara relawan dengan partai. Bahkan mohon maaf, saya ketika aktif di partai tanda petik diminta untuk mengundurkan di kelompok relawan. Nah, saya kira apakah ini tidak kontraproduktif? Ya, padahal diperlukan adalah sinergi relawan dengan relawan, relawan dengan partai atau partai dengan partai pendukung Anies tadi. Kalau ini kemudian berbagi tugas, berbagi kerja, siapa yang ke petani, siapa yang ke peternak, siapa yang ke nelayan, saya kira kekhawatiran akan Jawa Timur dan Jawa Tengah tadi secara otomatis bisa dijawab
Kira-kira begitu dengan program yang konkret. Nah, saya nggak tahu ini siapa. Barangkali Bang Geis yang ada di Jakarta bisa menginisiasi atau menggerakkan ini, dimulai dari siapa yang akan memediasi sinergi antar relawan dan relawan dengan partai tadi. Saya kira begitu Mas Rifai, matur nuwun dan mohon maaf kalau yang ada yang kurang pas. Kembali ke Mbak Titik mau. Oke. Terima kasih atas respon yang diberikan dari Bang Geis sama Pak Huda. Ini ada pertanyaan lagi yang dari chatting ini. Ini ada yang bertanya, mungkinkah branding Pak Anies ini lewat lukisan-lukisan di bak truk ya, supaya bisa dilihat kalangan bawah. Monggo yang mau merespon, Bang Geis atau Mas Misbahluda? Saya merespon Mas Misbahul dulu ya. Monggo silakan. Yang pertama tentang rekam jejak Anies di Jakarta itu, saya kira baru pertama kali ada gubernur dengan banyak tulisan yang menjadi sebuah buku. Salah satu diantaranya adalah dari Niko Adrianto. Dia membuat rekam jejak Anies, judulnya ini, bukunya lumayan tebal. Dan banyak lagi dari yang lain-lain juga membuat tentang apa yang dilakukan Anies Baswedan di Jakarta. Yang menariknya adalah Niko Adrianto ini tidak pernah bertemu Pak Anies pada saat menulis bukunya. Semua yang dia tulis itu data-datanya terserak di media sosial. Jadi memang data-data itu berserakan dan banyak sekali, butuh kerajinan. Nah, yang kedua, saya lupa, tetapi ada di grup teman bicara itu web yang berisi tentang prestasi-prestasi Anies. Nanti saya akan habis ini nanti saya coba carikan dan saya kirim ke Pak Sultan. Jadi rekam-rekam jejak Anies itu ada di web itu. Saya punya pengalaman menarik Pak Misbahul ya, dan ini sampai hari ini juga terjadi sih. Saya itu kan orang yang tidak suka tampil di TV. Saya sama sekali tidak menyukainya karena saya tidak suka menjadi wajah publik. Dan itu akan menghilangkan privasi. Jadi kalau boleh diingat dari sejak Pilkada DKI, saya orang yang tidak pernah muncul di televisi. Jadi terakhir saya muncul itu di TV dulu di zaman SBY ketika membicarakan soal haji. Setelah itu saya tidak mau lagi bicara karena saya khawatir tentang menjadi wajah publik itu. Apaknya atau memang jalan hidupnya, saya nggak tahu lah, saya nggak paham juga itu. Aiman Wicaksono meminta, karena dia kenal saya di HMI, di Milis Kahmi, dan macam-macam. Dia minta saya bicara tentang banjir, saya katakan maaf, Aiman cari yang lain aja, saya tidak bersedia. Aiman mengirim WA ke Pak Anies, lalu Pak Anies mengirim WA ke saya, tolong bantu Aiman. Jawaban saya astagfirullah gitu kan. Tapi akhirnya saya karena udah dikatakan gitu, ya udah saya taat, saya turut, saya ya udahlah paling sekali kan gitu. Lalu saya majulah bicara di Kompas awal pertama kali lagi itu. Beberapa hari kemudian, entah dari mana juga, itu TV One, ILC meminta saya bicara, yang langsung saat itu juga saya tolak. Saya katakan, Mbak telepon aja ke Balai Kota, nanti akan dapat orang yang lain yang lebih tepat dari saya. Lalu saya kirim WA itu ke Pak Anies, saya katakan Pak Anies tolong cari yang lain, yang punya data, yang apa segala macam. Yang terjadi adalah Pak Anies mengirim balik WA itu dengan kalimat pendek, hadir is good. Acaranya jam 8 malam, jawaban Pak Anies jam 5 sore, datanya saya tidak miliki sama sekali. Jadi dari jam 5 sampai jam 7 itu saya berkutat dengan komputer, mengumpulkan data semua. Setelah itu saya ke Hotel Borobudur, lalu muncullah yang menggegerkan itu. Ya, cukup menggegerkan lah pertama kali di ILC itu.
Karena Guntur Romli, anggota DPRD dari PDIP dan macam-macam itu semuanya hampir tidak punya argumen menghadapi apa-apa yang saya katakan gitu kan. Berkali-kali saya menghadapi masalah yang sama karena seringkali juga TV memintanya mendadak dan datanya harus saya kumpulkan yang berserak di Google itu. Nah, teriakan-teriakan itu yang alhamdulillah sekarang sudah mulai oleh teman-teman data-data itu dikumpulkan gitu. Karena kemarin-kemarin terus terang aja saya mencari data itu sendiri dari serakan-serakan di Google itu. Tidak ada di tempat yang satu tempat. Kalau di masa pilkada, saya nggak tahu siapa yang buat, itu keren banget. Namanya fitnahlagi.com. Jadi semua fitnah terhadap Pak Anies itu jawabannya ada di situ. Kalau sekarang hoax apa judulnya itu bagus juga, webnya sudah mulai ada. Turn Back Hoax kalau nggak salah itu punyanya relawan Anies juga. Jadi kita sudah mulai banyak baik yang rekam jejak maupun yang hoax-hoax terhadap Anies. Problemnya adalah di antara kita nih, problemnya ya, kita kadang-kadang, mohon maaf, moga-moga nggak ada yang di sini ya, tapi saya sering kali menerima WA keluhan sebelum mencari gitu loh. Jadi ikhtiarnya itu agak gimana gitu, padahal itu udah banyak tersedia gitu di Google, di platform-platform yang kita miliki, dan seringkali menerima keluhan, lalu saya jawab ini loh gitu kan. Yang itu sebenarnya cukup dengan satu langkah mudah saja sih kalau kita menjawab segala sesuatu gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bicara kepada relawan itu yang matang itu begini. Jangan pernah mimpi kita menang kalau langkahnya dimulai dengan pesimisme. Jangan pernah bermimpi gitu. Nggak ada orang yang pesimis bisa memenangkan pertarungan, nggak ada. Jadi bangunlah sikap optimis itu dari diri sendiri dulu. Dan itu sudah pernah kita lalui di Jakarta. Di Jakarta itu kita tidak punya modal apa-apa. Bahkan pada saat di hari kemenangan itu, saya mengatakan kepada Pak Anies, begini cara saya mengatakan. Kita menang ini, ada orang yang menjual emasnya, ada yang menarik uang tabungannya, ada yang jual motornya untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan itu juga yang saya sampaikan kepada Andri dari Gerindra waktu kemarin, pada saat dikatakan Anies berhutang, yang saya katakan ada yang berhutang besar adalah Anies dan Sandi kepada masyarakat Jakarta. Karena saya tahu persis kampanye-kampanye kita itu mayoritas dimodali oleh masyarakat itu sendiri. Dan itu jumlahnya ratusan miliar. Bukan cuma puluhan, tapi ratusan gitu. Nah, hal-hal semacam itu saya tekankan pada saat di hari pelantikan. Tolong ini dijaga sebagai sebuah amanat. Lalu Anies menyalami saya, kita jaga bareng-bareng katanya. Dan kepuasan saya selama 5 tahun dia memimpin, apa yang kita janjikan itu terlaksana dan terjadi tanpa ada penyimpangan sikap sebagai seorang pemimpin dari Pak Anies. Itu sangat amat memuaskan. Walaupun kalau secara materi ya kita nggak dapat apa-apa lah. Karena ngurus relawan itu luar biasa kemarin-kemarin itu. Dan kita sama sekali nggak berani bermain-main nakal, itu nggak berani sama sekali. Dan pada saat kemarin di TV bicara dengan Deddy Sitorus juga, dan yang lain-lain saya perlu katakan, selama Anies memimpin Jakarta, yang terjadi kasus adalah cuma Sarana Jaya, yang itu pun direkturnya direktur lama, bukan yang diangkat oleh Anies, dan selebihnya tidak ada kepala dinas yang diborgol. Beda dengan Transjakarta di masa sebelumnya Pak Anies, kira-kira kayak gitu. Dan itu Anda mau terima atau tidak, tapi itu adalah fakta, saya katakan itu, dan itu sangat memuaskan bagi saya selama kepemimpinan Pak Anies. Tapi buat teman-teman semua, sikap optimis harus kita jaga di awal. Karena kita berjuang itu bukan hanya sekadar berjuang politik kok. Kita berjuangnya itu ada nilai-nilai spiritual yang kita perjuangkan di sini. Dan perjuangan kita kali ini, saya terbuka saja, mohon maaf, 2014-2019 saya tidak ikutan, karena kedua-dua calon itu saya sama sekali tidak percaya. Berbeda dengan 2004, saya ikut mendukung Amin Rais, 2009 saya ikut mendukung Pak JK, tapi masuk 2014 dan 2019 saya sama sekali tidak ikutan. Karena kedua orang calon dewasa itu saya sama sekali tidak percaya, jadi saya diam saja. Dan itu bisa dilihat, tidak ada satupun catatan saya tentang Pilpres di 2014 maupun di 2019. Saya kira dari saya itu dulu, terima kasih. Terima kasih Bang Ges Khalifah ya. Ini
untuk menghadapi agitasi, propaganda dan propaganda terutama ya, itu kan sudah banyak beredar data-data prestasi Pak Anies ya, baik data berupa tulisan-tulisan maupun video. Jadi apakah itu tidak mencukupi untuk menghadapi propaganda dan agitasi lawan saat ini? Mbak, sangat lebih dari cukup, Mbak. Berlebihan malah data-data itu hingga kita tidak lagi mampu mengingatnya, gitu loh. Jadi datanya terserak dan berlebihan. Yang problemnya adalah mengumpulkan di satu tempat dan untuk mudah mengambilnya itu saja sebenarnya. Ya. Tapi kalau data prestasinya itu yang lainnya. Berlebihan, bahkan banyak sekali. Sudah cukup ya. Bahkan kadang-kadang ada yang mungkin karena tertimpa oleh video-video atau foto-foto yang lain, kadang-kadang orang keburu panik duluan. Jadi tanya ke temennya, masih simpan ini atau enggak, kayak gitu. Jadi sebetulnya itu udah cukup ya Bang ya. Jadi saya di handphone saya itu, saya membuat satu folder dengan saya kasih judul di album itu Anies Baswedan. Jadi segala informasi positif tentang dia ada di folder itu. Jadi kalau mau nyari nggak dalam satu ini yang foto dan video yang banyak itu nggak seperti itu. Udah di tempat tersendiri gitu. Saya melakukan itu secara pribadi. Mungkin teman-teman lain juga bisa sama karena bisa menyimpan. Bisa mengikuti ya juga. Ini ada lagi pertanyaan dari Prof. Indra Bastian. Prof. Indra mau disampaikan sendiri atau saya bacakan ya? Prof. Indra? Terus dibacakan juga, ya dibacakan juga tidak apa-apa, saya sampaikan juga tidak apa-apa. Derek Mawon. Prof. Indra aja menyampaikan sendiri ya? Nggih, Pak Kis, Pak Misbah. Terima kasih. Pertama-tama gini Pak Kis. Kadang-kadang kan kita sebagai relawan di lapangan itu mencoba meyakinkan. Setelah yakin lama kita coba rawat, tiba-tiba datang agitasi propaganda. Kadang-kadang itu menjadi lemah gitu keyakinannya kan, karena kan keyakinannya. Ada enggak kiat-kiat khususnya untuk coba bagaimana kita tuh bisa merawat voters yang ada ini sehingga mereka tetap yakin walaupun ada agitasi. Itu yang pertanyaan pertama. Monggo silakan. Setiap orang punya pengalaman beda-beda kali ya. Tapi kalau yang saya alami, ini pengalaman saya aja, itu di Jakarta itu banyak bukan LSM ya, organisasi kecil penyayang hewan liar gitu, penyayang kucing, penyayang anjing gitu. Tapi yang sifatnya liar ya, bukan yang terpelihara gitu kan. Umumnya mereka itu adalah ahoker, umumnya. Dan tentu saja mereka anti dengan Anies Baswedan. Ketika bertemu saya ajak bicara, lalu saya katakan bagaimana Anies memelihara kucing yang kakinya buntung, cacat lah gitu. Mereka mendengarnya apa ya gitu, Anies sayang kucing. Lalu saya cari fotonya itu, cukup lama karena itu kan posting lamanya Pak Anies lama banget gitu kan. Saya tunjukkan gitu kan. Lalu sering kita bicara terkait kucing-kucing liar. Waktu itu ada kerjasama dengan Ancol juga lah gitu. Lalu mereka tanya, Pak Ges bisa nggak kami ketemu Pak Anies? Bisa, tapi ada syaratnya. Karena mereka semua perempuan, saya katakan syaratnya apa? Kalian jangan jatuh cinta. Wah langsung lah gitu kan. Lalu saya ketemukan dengan Pak Anies. Setelah bertemu, dan kita tahu lah bagaimana cara Pak Anies mengelola kata itu. Jadi di akhir pertemuan Pak Anies mengatakan, mereka mengatakan terima kasih sudah diterima oleh gubernur. Lalu Pak Anies langsung memotong. Bukan kalian yang berterima kasih. Kami yang berseragam ini yang punya kewajiban konstitusional untuk berterima kasih kepada kalian. Apa yang terjadi? Setelah itu sampai hari ini, teman-teman itu yang rata-ratanya adalah dari kalangan Tionghoa, mengkampanyekan Anies ke teman-teman yang lain.
tentu saja mereka juga terima bulian seperti kita. Tapi karena mereka sudah menerima fakta tentang apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI terhadap hewan-hewan liar, maka mereka berani memberikan pembelaan karena sesuai dengan apa yang mereka lihat sendiri, gitu kan. Nah, kepada teman-teman relawan lain mungkin pengalamannya berbeda, tetapi biasanya orang itu akan lebih tergerak apabila sesuatu yang dekat dengan hatinya. Misalkan kalangan miskin, lalu bagaimana sikap pemimpinnya terhadap keluarga yang meninggal, bagaimana di Jakarta terhadap keluarga dari pada saat ada yang meninggal gitu. Nah, itu video-video Pak Anies itu hadir di keluarga yang miskin papa, melayat dan apa segala macam, itu akan mendekatkan karena ada perasaan sesama itu kepada mereka. Itu akan apa ya? Saya lebih percaya ketertarikan emosional ketimbang ketertarikan rasionalitas gitu. Jadi kalau sentuhan emosional sudah kita dapat, itu berubahnya orang agak sulit. Tapi kalau lebih kepada rasionalitas agak mudah berubah. Tapi kalau sudah emosinya kita dapat, lalu ada persamaan kepada orang lain yang dimana orang lain itu merasa terperhatikan dan dia merasa senang sama hidupnya, nah insya Allah itu bisa didapat juga dengan apa? Dengan kedekatan dengan Pak Anies. Ada banyak video-video tentang bagaimana Anies menghadiri situasi kedukaan di tengah masyarakat yang papa itu ada banyak gitu. Nanti saya coba cari-cari, nanti saya kirim juga yang kayak gitu. Saya kira dari saya itu banyak hal lah pola ragamnya untuk mendekati orang, tapi mungkin Pak Misbah bisa mengkoreksi kalau saya salah. Sentuhan emosional buat saya itu lebih kuat gitu daripada sentuhan rasionalitas. Terima kasih. Baik, Mbak Titi, saya langsung ya. Silakan Pak Misbahul. Silakan. Prof. Indra Bastian, mohon izin sisi yang lain dari pengalaman. Menurut hemat kami, kenapa saya minta Bang Gais data, ya, tapi kemudian sudah ditunjukkan buku tadi. Syukur kalau nanti ada dalam bentuk soft copy-nya, itu menarik. Kenapa? Orang dengan latar belakang apapun, sepintar apapun, sesombong apapun, pengalaman kami, jika disajikan dalam bentuk data, angka, video, seperti Bang Gais tadi, ya, bagaimana video Anies bersama melayat, melawat bersama orang miskin, itu orang yang menjelek-jelekkan langsung speechless, langsung nggak bisa ngomong. Persis seperti misalnya wawancara dengan wartawan Australia. Saya kira masih ingat Bang Ges ya, yang presenternya cewek itu, yang nanya pinter, tapi yang jawab lebih pinter, saya kira begitu. Iya, betul. Ketika ditanya, iya, Anda jadi gubernur kan membawa identitas, kira-kira begitulah. Apakah tidak berbenturan? Saya kira wajar. Di mana-mana kalau kita mencari dukungan massa, pasti isu-isu yang kayak begitu akan diolah. Terus kemudian dia berkata, bagaimana nanti jadi pemimpin? Apakah tidak memihak kepada Ya, di situ Anies bicara dengan data fakta. Anda hanya mengkhawatirkan. Tetapi coba lihat Jakarta selama 5 tahun. Data mana yang menunjukkan bahwa gitu, saya memihak kepada agama tertentu, golongan tertentu, atau ras tertentu? Nggak bisa jawab. Artinya data fakta selama 5 tahun prestasi Anies yang sudah menjadi pemimpin untuk semua kalangan, saya kira itu tak terbantahkan. Sehingga wartawan yang presenter yang hebat, cerdas itu pun ya nggak bisa nanya lagi. Faktanya begitu, kira-kira begitu ya. Oleh karena itu setuju sekali Bang Gais kalau buku yang tadi, syukur kalau ada penulisnya siapa, ada soft copy-nya begitu, sehingga ketika ada tung-tung kita bisa sama tuh kopinya, copy paste begitu, untuk termasuk seperti saya belajar membantah atau menyerang balik mereka yang agitator dan provokator tadi, kira-kira begitu. Nah, saya kira perlunya data prestasi dan prasasti Anies selama 5 tahun itu keren untuk siapapun, saya kira. Kemudian yang kedua, yang tadi apakah pasang gambar di truk, saya tetap menarik truk atau angkutan umum atau yang lainnya, memang yang diperlukan adalah akses ya.
akses, siapa yang punya akses itu, saya kira semua pintu akses dan jalur bisa dimanfaatkan. Saya kira begitu. Terima kasih. Kembali ke Mbak Titi. Ada lagi yang belum terjawab nih, Mas Misbahul Hudanya. Ada bagaimana cara sosialisasi di Jateng dan di Jatim? Ya, secara khusus. Jadi secara khusus adakah, karena kami kan Rel Agama ini pada kapasitas, Mas Misbahul, kapasitas, sehingga kami bersama-sama dengan sekuat kami buatkan, ada yang YouTube, ada yang Textline, ada yang TikTok, itu kami buat terus. Berdasarkan rekaman ini juga untuk teknik kampanye maupun bahan track recordnya Pak Anies gitu ya, kita coba ramu. Ada enggak yang memang menurut pengalaman di lapangan dilihat di Jatim, Jateng maupun Jabar ini materinya itu harus seperti apa sebetulnya supaya karakternya, apakah harus bahasa daerah atau bahasa daerahnya harus ditonjolkan atau bagaimana, kayak katakanlah begitu, Mas Baru, supaya mengenal, lebih cepat mengenal itu materi-materi yang ada. Monggo. Iya, ya pasti di mana-mana sentuhan kesamaan emosi, kesamaan bahasa, kesamaan daerah, kemudian dialek gitu ya, itu memang tentu kalau ada lebih menarik. Sejauh pengamatan kami untuk yang melek dengan media sosial itu relatif relatif Anies semua, kira-kira begitulah. PR berikutnya, PR yang didiskusikan tadi adalah Anies ini, saya seperti Pak Rifai tadi di warung kopi di Sulu, kemudian saya tadi di kalangan petani-petani di Nganjuk, di Anu itu kok masih belum keren ya, kira-kira begitu Mbak Titi. Belum keren itu, masih yang dikenal itu Prabowo, kemudian apa namanya, mohon maaf ya, di kalangan kita, di kalangan ini kan Prabowo itu sudah kartu mati, kira-kira begitu lah. Tetapi kok di desa-desa masih keren ya, saya juga heran, gitu. Itu yang saya kira PR. Nah, desa ini nonton TV, ya, tidak media sosial. Sementara di TV itu nggak ada Anies, yang ada adalah Ganjar, ya, yang membiayai. Kemudian yang ketiga, makanya teman-teman dari kalangan-kalangan aktivis partai itu kan sampai tiap gerakannya adalah silaturahmi, melayani, pemberdayaan, memberi. Jarnasel juga begitu, ada posko-posko pelayanan, bakti sosial dan macam-macam. Ya, tetapi daya jangkaunya dengan keterbatasan dana finansial macam-macam itu yang saya kira perlu pemikiran bersama. Dan tadi terima kasih Mas Rifai, kelihatannya juga mau mengkonekkan dengan ide-ide yang di Jakarta. Maksud saya, kalau memang Jawa Timur itu barometer, ayo dipikirkan, digotong, bareng-bareng, kira-kira begitu. Atur nuwun, Mbak Titi. Kalau Jarnas itu sudah melaunching ini Pospora, Pak Misbahul. Jadi dengan harapan ada banner-banner Pospora gitu ya, dipasang di depan rumah relawan-relawan, dengan harapan orang-orang yang sekitar yang tadinya tidak mengerti kalau kita pendukung Anies itu nanti bisa mendatangi Pospora itu untuk meminta informasi tentang Pak Anies gitu ya. Itu kalau itu yang dilakukan Jarnas ini udah mulai berjalan ya. Jadi kemarin pertama contohnya kemarin saat saya ke Kulon Progo itu sosialisasi Pospora. Jadi Jarnas bikin banner-banner ukuran berapa itu Mas Ilham ya? 60 kali 80 cm. 60 kali 80 cm. 80 cm. Jadi kemarin di Kulon Progo tuh bahkan kita bawa berapa itu? Itu masih 20. kurang. Ya itu baru satu wilayah ya. Pedukuhan. Satu pedukuhan ya, satu paguyuban itu. Jadi itu mungkin sebagai sarana dari Jarnas untuk sosialisasi Pak Anies. Jadi di situ ada banner di mana ada kalender ya. Kalau banner itu Pospora itu ya Mas Ilham ya. Iya, Pospora. Nah, itu kita kedepannya juga akan menyebar banner-banner Pospora itu sebagai sosialisasi untuk di Jateng ada, di Jawa Timur juga ada, di DIY juga ada ya, 3 wilayah tersebut ya Mas Ilhamnya.
Iya, iya. Jadi itu mungkin sebagai gambaran buat Mas Rifai atas pertanyaan Mas Rifai tadi. Untuk selanjutnya Saya ada usulan masih sedikit, ada. Mbak Didi, Ya, silakan Bang Ges. terkait kampanye di Jateng dan di Jatim. Sebenarnya ini buat di semua tempat ya. Maksud saya Iya. gini, biasanya kan kalau kita kampanye itu masif selalu tentang tokohnya ya. Dalam hal ini Anies Baswedan kan. Tetapi itu kan biasanya kalau kita bicarakan nyampainya ke hanya satu orang yang kita sampaikan gitu kan. Iya. Pada umumnya orang kan suka dengan eksistensi. Jadi kalau tokoh lokal setempat, apakah itu kepala desa, kepala dusun, atau dia masyarakat biasa tetapi punya ketokohan, Iya. lalu yang diwawancara dia berbicara dalam bahasanya dia, tentu saja pada saat dia menerima videonya dia akan men-share ke keluarganya, ke kampung teman sekampungnya dan sebagainya gitu kan. Karena yang bicara adalah dirinya gitu kan. Nah, dalam wawancara itu diselipkanlah tentang Anies Baswedan gitu. Jadi maksud saya, pada saat saya ke Blora kemarin dengan teman-teman relawan saya katakan, kalian buat saja apalah namanya akun atau apa suara Blora gitu kan. Tapi jangan berbicara tentang Anies banyak-banyak, tidak. Tapi yang berbicara banyak di situ adalah kepala desa, kepala dusun, tokoh lokal atau dai atau siapalah kalian wawancara di situ. Kalau bisa jadi tulisan ya tulisan, kalau bisa jadi akun YouTube ya jadi akun YouTube gitu kan. Kita kan tidak memerlukan follower banyak-banyak selalu kan nggak gitu. Tapi kalau itu menjadi sasarannya dari pedesaan ya cukup di warga sekitar situ dia sudah sangat bangga bahwa dirinya dihargai, pikiran-pikirannya itu kita dengarkan dan di situ nanti masuk kalimat-kalimat Anies tentang pembangunan yang berkeadilan, tentang bagaimana Anies mengelola beras di Jakarta yang kerjasama dengan Jatim, yang harga beras di Jakarta tetap murah, tetapi petani terlindungi, gitu kan? Itu kan kebutuhan mereka. Gitu. Jadi mungkin menurut saya lebih efektif ya kalau masyarakat setempat yang berbicara daripada kita selalu mendengung-dengungkan Anies gitu. Karena kalau kita dengarkan Anies, dia belum tentu akan mengirim ke yang lain. Tapi kalau kita dengungkan ceritanya dia, nah cerita yang terekam itu akan dia kirim kemana-mana. Nah di situ ada pesan-pesan tentang Pak Anies di dalamnya. Ya tahu lah, mungkin coba yang ahli sosiologi bisa mengkajinya itu mana lebih efektif. Makasih. Jadi seperti testimoni dari tokoh di situ ya, Bang Gese. Iya. Jadi berbicara aja tentang kekurangan pupuk atau persoalan harga komoditinya yang mahal atau gimana. Pokoknya apapun keluhannya dia, kita mendengarkan dan itu kita wawancara. Seperti pernah beberapa waktu yang lalu saya sempat lihat ada video seorang ibu-ibu yang di Jakarta itu ya tentang testimoninya saat kepemimpinan Pak Anies ya mengangkat UMKM. Ya, kemarin itu jadi seperti testimoni langsung kan orang yang merasa bermanfaat, mendapat manfaat dari kepemimpinan Pak Anies gitu ya. Iya, betul. Mungkin yang dimaksud Bang Ges seperti itu. Iya, benar. Dan itu bisa diduplikasi ke masyarakat lapis bawah sehingga benar sekali. Sosialisasi. Iya. Untuk selanjutnya ada lagi yang mau bertanya ini? Waktu masih ada 14 menit. Silakan Resen atau langsung bertanya. Ada yang masih mau bertanya? Mungkin nih Mbak Titi secara usul kan Relagama juga kan punya podcast ya, dalamnya Prof Indra ya. Nah, mengklikannya dengan tadi agitasi itu loh. Apakah kita bisa saja mungkin agak ya mungkin apa karakter ya? Mungkin Pak Prof Indra bisa menjelaskan gitu loh. Atau sarannya Bang Ges. Kita terus terang Bang Ges Relagama itu punya
jangan punya podcast dan punya TikTok apa-apa. Nah, saran gimana baiknya dengan karakter tadi, karakter Jogja, apa mungkin bisa dengan minjem masyarakat ya, masyarakat, tokoh masyarakat sesuai sosiologis itu loh. Nah, ya, termasuk permain kata-kata, ya yang mungkin itulah, mungkin kayak meminta pendapatnya. Monggo silakan. Itu Mbak Titik mungkin bisa ya. Mungkin bisa langsung direspon Prof. Indra Bastian ya, silakan. Ya, alhamdulillah nih bersama teman-teman rela agama ini kan kita melakukan kegiatan Jumat malam ini terus. Pada saat yang sama tim juga mulai mengembangkan tagline maupun TikTok ya dari situ. Nah, insya Allah bisa cukup banyak ini. Ya, bisa cukup banyak lah, bukan hanya Sudah puluhan mungkin. banyak masukan nggih, Prof? Nggih, Sudah banyak banyak masukan? masuk. Ya, banyak masukan dan mulai diminati dan masuk ke ke handphone banyak orang sudah. Handphone banyak orang ini sudah mulai masuk ya. Nah, maka itu kami juga ingin, karena kan tidak begitu pengalaman panjang. Karena kalau teman-teman kan sudah punya pengalaman panjang, mungkin ada sebaiknya membuat TikTok masuk ke HP. Tadi Suaranya terganggu. Sudah ngomong cari orang sekitar, sehingga kami perhatikan ketika kami mulai mencoba melakukan kreasi di dalam TikTok maupun di dalam tagline maupun YouTube. Nah, terutama dengan fokus suara yang terbesar banyak, yaitu Jawa Tengah maupun Jawa Timur maupun Jawa Barat. Nah, maksud saya demikian, sehingga kalau kami bisa bantu dalam hal ini, apa yang harus kami perhatikan, spesifikasinya seperti apa, sehingga tolong deh kalau ini buatkan seperti ini ya. Nanti coba kami berjuang lah ya, tidak menjanjikan, tapi kami berjuang untuk membuat sesuatu materi-materi seperti TikTok maupun tagline itu menjadi lebih menarik dan mempunyai dampak signifikan lah di dalam meyakinkan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang ada di daerah-daerah khusus tersebut. Ya, demikian Mbak Titik. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Waktu masih 10 menit. Jadi memang untuk sosialisasi ke masyarakat itu memang perlu kreativitas kita masing-masing relawan ya. Jadi saya sendiri sering menghadapi ya kayak terbentur orang yang sudah terkotak-kotak gitu. Jadi sudah nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Memang dia mungkin sudah punya pilihan, dan kalau udah menghadapi orang yang seperti itu ya udah kita tinggalkan aja daripada buang-buang energi. Tapi memang ada kadang-kadang menemui orang yang masih ragu-ragu. Nah, itu di situ kita masih bisa mendapat kesempatan untuk sosialisasi bagaimana Pak Anies itu. Tapi memang kalau relawan itu berkumpul karena memang sudah ada kesadaran gitu ya. Jadi memang diperlukan kreativitas kita masing-masing dalam menghadapi masa untuk kita sosialisasi tentang Pak Anies. Itu kalau menurut saya seperti itu. Ada Bu, lagi boleh tanya satu, Bu? Ya, Bu, boleh. Ya, saya mau menanyakan ini. Misalnya gini, di medsos di mana video-video kan banyak tuh karya-karya Anies ya, maksudnya yang ditampilkan ya, ada lagu-lagu dengan latar belakang karya yang selama beliau menjabat ya. Misalnya nih kalau kita buat video, kita ambil tuh gambar-gambar itu atau video itu, kira-kira diklaim enggak ya? Apa ada yang komplain enggak kira-kira ya? Ambil tuh tentu saja untuk maksudnya untuk memunculkan juga karya-karya Anies dengan versi lain gitu. Nah, kira-kira diperbolehkan nggak itu?
apa mungkin ada semacam kayak hak cipta atau kayak gimana gitu ya, karena kan kalau kita mau bikin sendiri video sih bisa aja, kan perlu waktu lama tuh, kita mesti ambil gambar dan lain-lain ya. Video yang bertebaran di media ini mungkin kita bisa juga buat dengan versi lain, kira-kira itu memungkinkan nggak itu ya, maksud saya seperti itu. Mungkin Mas Ilham bisa bantu respon atau saya nambahin, saya silakan. Permisi, saya pernah ikut workshopnya di Twitter ya, relawan Jarnas dulu. Salah satu pembicaranya Mbak Marina, bukan Jarnas, seluruh relawan. Mbak Marina kasih kunci, katanya kalau Twitter lebih ketat. Sekali kita mensadur satu baris saja, dilaporkan, kita langsung di take down, langsung di blacklist di akun kita. Tapi kalau YouTube, saya pikir kemarin kan sempat ada viral masalah apa ya, masalah Pertamina apa yang disadur, masalah apa itu, ada masalah dari disadur kemudian digunakan, tapi masih bisa perdebatan itu loh. Nah, maksud saya gini, juga ada pengalaman teman sesama sipur relawan juga dari salah satu relawan ya, Aman Hati. Beliau kerjanya dari YouTuber, dia setelah dia PHK dengan modal HP dia alhamdulillah bisa hidup. Tahu nggak konten dia hanya masalah Pak Anies. Alhamdulillah Pak Ilham, saya bisa hidup dari ini katanya, konten ini. Jadi setiap dia buat konten baru, langsung sharing ke saya, Pak, tolong dibagikan teman-teman. Insya Allah saya sharing, dan dia tujuannya bukan cari kehidupan, tapi dia ingin mensosialisasikan program Pak Anies. Alhamdulillah dia berhasil, dan sejauh ini dia kalau saya lihat kalau Pak Anies kan pasti yang pertama membuat kan bukan untuk bukan untuk mencari kehidupan itu, tak mungkin lah diprotes itu loh. Iya gini, beda dengan kalau yang profesional ya. Insya Allah ternyata dia sejauh ini saya sering kontak lancar-lancar saja, malah berkembang sekali YouTube-nya. Dia naik, demonetisasi dan lain-lain. Dan maksud saya ya boleh-boleh saja gitu loh. Terutama di YouTube ya. Kalau Twitter ya saran tadi Mbak Marina, hati-hati Mas katanya, jangan sekali mencoba langsung dilaporkan, langsung akun kita di take down di saat ini. Mungkin Bang Ges lebih pengalaman ya, itu saja. Terima kasih. Monggo Bang Ges. Yap, oke. Dari timnya Pak Anies itu memang menyediakan banyak foto maupun video ya yang dikirim untuk diolah lagi oleh teman-teman, dan itu bebas saja. Itu banyak sekali. Salah satunya barusan saya kirim itu ke Pak Sultan tuh ada 120 foto, belum lagi video-video gitu kan. Jadi di grup-grup relawan kayaknya juga terkirim juga itu semua, dan itu nggak ada masalah sebenarnya. Jadi baik fotonya ataupun videonya ntar dikompilasi di bagaimanapun gitu, boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, karena memang dibuat untuk kebutuhan teman-teman relawan semua, baik foto maupun video dari rekam jejaknya Pak Anies. Satu hal lagi, kalau saya menjawab video miring tentang Pak Anies itu, biasakan jangan menulis klarifikasi di luar videonya. Tapi misalkan begini, saya mau kasih contoh gini. Saya menyebutnya si SMA di mana, namanya tentu saja Ferdinand Hutahian. Dengan ketololannya, dia membuat rekaman video dengan narasi sebuah sumur resapan yang dia lihat di atas trotoar itu kan. Lalu dia mencaci maki karena itu adanya di atas jalan. Tapi dia tidak lihat di bawahnya itu ada tali air gitu kan. Nah, saya tidak membuat tulisan di bawah video itu lalu saya kirim, tidak. Tetapi saya buat narasi di dalam videonya. Ini karena di sampingnya itu nanti ada kita tambahin foto lagi tentang tali air di bawahnya. Sambil saya tuliskan, inilah ketololan hakiki dari Ferdinand Hutahian yang selalu memamerkan otak dikitnya ke tengah publik, dia tidak melihat itu ada tali air sambil di situ ada. Nah, dengan ada tulisan caption di dalam videonya, ketika orang men-share sekaligus klarifikasinya ada di situ. Tapi kalau kita membuat tulisan di luar video itu, biasanya orang hanya mengirim videonya aja, tapi klarifikasinya kan berapa tulisan di luar video gitu loh. Jadi captionnya itu usahakan berada di dalam videonya. Jadi orang yang nge-share kadang-kadang yang benci kepada kita pun salah akhirnya karena ternyata video yang sudah ada klarifikasi dari kita itu.
Jadi selain hal-hal yang positif yang kita buat, bantahan terhadap hal yang negatif juga kita salah satu cara ya di dalam video itu sendiri. Itu seringkali saya lakukan yang semacam itu. Tapi yang paling utamanya adalah mengkampanyekan Anies itu yang paling enak rekam jejaknya. Salah satunya tentang sekolahnya, salah satunya tentang 7 penghargaan dunia, salah satunya Inisiator Indonesia Mengajar, gitu kan. Itu paling enak itu, karena itu di antara 3 calon itu nggak ada yang bisa lawan. Dan biasanya mereka hanya ngomel-ngomel saja. Kalau udah mendapatkan itu mereka ngomel. Karena tidak mampu menjawab lagi dengan rekam jejak yang sama. Tapi dalam hal yang lain, kalau kita melawan tentang agitasi ya, sama. Misalkan ini, sebuah angka misalkan 1,250 triliun gitu kan ya. Angkanya 257 triliun. Kita kasih koma di tengahnya, maka berantakan angka itu. Nah, narasi yang mereka kirim, kita kasih tambahan narasi lain, kata atau dan, itu akan membelokkan maksud. Apalagi kalau kita tambahkan narasi yang lebih panjang lagi, maka bantahan sekaligus menjadi narasi positif itu kita malah jadi bisa mendapatkan itu. Gainnya itu malah bisa dapat. Yang utamanya adalah kreativitas. Saya kira itu. Ya, matur nuwun, Bang Ges. Jadi saya pernah membaca juga bahwa timnya Pak Anies memang menyediakan ada stiker, ada video, ada foto ya yang untuk dipersilahkan digunakan relawan untuk sosialisasi. Mungkin kalau untuk tujuan yang baik, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau tujuannya untuk fitnah mungkin jadi masalah, gitu ya, Bang Ges ya. Saya ada membuat lagu untuk Anies yang lagi viral itu. Dan itu lagu itu dibuat dengan serius, pakai arranger, direkam di studio. Silahkan lagu itu diambil, dibuat latar belakang video yang bagaimanapun untuk kampanye, silahkan gitu. Kita udah memang membebaskan itu. Nah, karena lagunya memang semangat bagus. Atau gimana? Semangat sekali. Semangat nih. Nanti kalau teman-teman mau menggunakan sebagai background satu tampilan video bisa ya? Bisa. Ya, mudah-mudahan nanti segera viral. Ya. Kayaknya waktu tinggal 1 menit lagi. Mungkin kini akhirnya saat kita untuk akhiri acara Akademi Relawan ini. Jadi mungkin kesimpulannya mudah-mudahan kedepannya ini 2024 ini pemimpin yang akan kita pilih adalah pemimpin yang sidik, yang amanah, tablik, dan fatanah yang akan menjurus ke Pak Anies Baswedan. Insya Allah. Mudah-mudahan doa dan ikhtiar kita diijabah diridhoi Allah ya. Demikian Akademi Relawan pada Jumat tanggal 2 Juni ini sudah terlaksana dengan lancar. Walaupun mungkin pesertanya tidak seperti biasanya, yang biasanya melebihi 40 ini sekitar 25, tapi tidak mengurangi bagusnya acara Akademi Relawan ini, insya Allah. Mungkin terima kasih Bang Ges Khalifah, Bahu Huda, dan para peserta yang sudah bergabung meluangkan waktu dan energinya malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan malam ini bermanfaat, diambil kebaikannya darinya. Insya Allah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Bang Ges, terima kasih Bang Ges. Salam kenal ya. Tetap sehat. Di fallback Bang Ges. Twitternya di fallback saya. Kirim nomor akunnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Facebook. Assalamualaikum. Pamit ya, terima kasih ya. Sampai ketemu Jumat depan. Oke ya. Terima kasih semuanya. Pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.